Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Krisna Pramudia dari kelas TID 23 angkatan 23 dengan NIM 230512041134. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fitur atau teknologi keamanan yang diterapkan oleh Shopee Pay. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah keamanan data dan informasi. Oke, pertama pendahuluan. Pastinya kita sudah tidak asing dengan yang namanya dompet digital. Dompet digital itu ada bermacam-macam. Ya, seperti Shopee Pay salah satunya, ada juga Dana, GoPay, OVO, dan lain-lain. Pertanyaannya yang pertama yaitu, apa itu Shopee Pay? Shopee Pay adalah dompet digital yang digunakan untuk pembayaran di platform Shopee khususnya, dan merchant offline atau online lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa keamanan dalam dompet digital itu penting? Meningkatnya serangan cyber, seperti pencurian akun dan penipuan OTP membuat keamanan dalam dompet digital itu penting. Tentu saja kita nggak mau saldo dalam dompet digital kita tiba-tiba hilang atau hangus. Oleh karena itu, keamanan dalam dompet digital itu penting. Kemudian, dompet digital menyimpan data keuangan yang bisa disalahgunakan jika tidak diamankan dengan baik. Jadi tujuan presentasi ini yaitu menjelaskan salah satu fitur keamanan Shopee Pay yang diterapkan Shopee Pay dalam melindungi akun dan transaksi pengguna. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang cara kerja, manfaat, dan resiko dari tiap fitur keamanan. Oke. Nah, salah satu fitur keamanan yang diterapkan oleh Shopee Pay adalah two-factor authentication atau 2FA. Jadi, two-factor authentication ini apa? Two-factor authentication ini adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua bentuk verifikasi sebelum mengakses akun atau menyelesaikan transaksi. Shopee Pay menerapkan 2FA untuk meningkatkan keamanan pengguna dari pencurian akun, penipuan, dan akses yang tidak sah. Lalu, bagaimana cara Shopee Pay menerapkan 2FA? Shopee Pay menggunakan kombinasi dua faktor keamanan, yaitu sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang diketahui ini apa? Yaitu seperti PIN Shopee. Pengguna harus memasukkan PIN 6 digit sebelum transaksi berhasil dilakukan. Kemudian sesuatu yang dimiliki yaitu kode OTP, one time password. Kode OTP dikirimkan melalui SMS, email, atau WhatsApp untuk autentikasi sebelum login atau transaksi tertentu. Alur TF ini seperti apa? Jadi, misalkan kita login, anggap ini kita sudah pernah membuat akun dan membuat password login atau transaksi. Jadi setelah login, kita dapat login menggunakan email dan password. Kemudian untuk verifikasi tambahnya, Shopee menyediakan beberapa pilihan. Yang pertama itu kita dapat menggunakan biometrik. Yang kedua, kita dapat menggunakan scan QR. Kode QR. Kemudian yang ketiga itu dapat menggunakan link email lah, link yang dikirim melalui email, SMS, WA. Kemudian yang keempat yaitu OTP.
Kemudian yang kelima ini password, password Shopee, password Shopee. Kemudian yang keenam nih PIN. Login, kita dapat memilih dari keenam pilihan ini yang disediakan oleh Shopee. Jika kita memilih biometrik, biometrik ini kan dapat berupa wajah atau fingerprint sidik jari ya. Kalau login kita dapat memilih biometrik, ya kita tinggal scan sidik jari kita atau memperlihatkan wajah kita. Yang kedua, scan kode QR. Ini nanti akan diberikan oleh Shopee. Kemudian link. Link ini dapat dikirim melalui WhatsApp, email, atau SMS. Kalau kita memilih nomor 3, setelah kita meminta link dan kita mengklik tersebut, baru kita bisa login ke dalam aplikasi Shopee Pay. Jika nggak diklik ya kita nggak bisa login. Kemudian ini nomor 4, request OTP. OTP ini sebuah kode atau one time password yang dikirim melalui ini email 3 ini. Kemudian password. Password ini kita dapat memasukkan ulang password kita yang di login tadi. Kemudian PIN. Jika kita memilih PIN, kita dapat memasukkan PIN dari akun kita atau PIN pembayaran lah. Oleh karena itu, ini 2FA ini bagi yang sudah mempunyai akun atau sudah mendaftar akun seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa saja. Itu PIN, OTP, dan biometrik. Yang pertama itu PIN. Shopee Pay menerapkan PIN 6 digit sebagai salah satu mekanisme utama dalam melindungi akun pengguna. Selain itu, pada perangkat yang mendukung biometrik, pengguna dapat mengaktifkan sidik jari, fingerprint, atau Face ID untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman. Kemudian pertanyaannya, bagaimana fitur ini bekerja pada Shopee Pay? Ya, pertama pengguna harus membuat PIN Shopee saat pertama kali mengaktifkan dompet digital. Kemudian setiap transaksi seperti pembayaran, transfer saldo, atau perubahan pengaturan akun harus dikonfirmasi dengan PIN atau biometrik. Jika pengguna salah memasukkan PIN beberapa kali, akun akan otomatis dikunci sementara untuk mencegah serangan brute force. Keunggulan dari fitur ini yaitu mencegah orang lain mengakses akun Shopee Pay jika perangkat hilang atau dicuri. Kemudian biometrik lebih cepat dan sulit ditiru dibandingkan PIN atau password. Karena biometrik ini identik ya dari kita sendiri, dari fisik. Kemudian potensi resiko dan cara mitigasinya. Resikonya kan PIN dapat ditebak jika terlalu sederhana. Solusinya gunakan kombinasi angka yang unik. Kemudian biometrik. Biometrik bisa gagal di dalam beberapa kondisi, misalnya tangan kotor jika menggunakan fingerprint. Kemudian bisa juga wajah tidak terdeteksi karena kurangnya minim pencahayaan. Solusinya pastikan perangkat mendukung autentikasi alternatif seperti PIN. Pastikan jika tangan kotor ya pastikan tangan bersih. Kemudian jika wajah tidak terdeteksi, gunakan penerangan yang lebih cerah seperti itu. Kemudian untuk catatan, dalam ketentuan pembuatan PIN Shopee Pay, untuk mengaktifkan Shopee Pay dan nomor PIN Shopee Pay, Anda harus menggunakan nomor telepon terlebih dahulu. Jadi jika kita tidak menggunakan nomor telepon, kita nggak bisa nih login atau membuat PIN. Kemudian jika
memasukkan nomor telepon dengan nomor urut seperti 12345 atau seperti 1111 tidak akan diterima. Kemudian hindari penggunaan angka yang sama dengan kata sandi akun Shopee Pay Anda, karena ini membahayakan keamanan akun Anda. Kemudian ganti nomor PIN Shopee Pay Anda secara berkala melalui halaman pengaturan Shopee Pay untuk mengamankan akun Anda. Oke, setelah PIN, ini ada OTP. Ini OTP ini verifikasi faktor kedua ya. Cara kerjanya bagaimana? Saat pengguna login di perangkat baru atau melakukan transaksi tertentu, Shopee Pay akan mengirimkan kode OTP 6 digit melalui SMS, email, atau WhatsApp. OTP hanya berlaku dalam waktu tertentu, biasanya 5 menit atau kalau nggak salah 1 menit. Jika tidak dimasukkan ke dalam batas waktu ini, OTP akan kadaluarsa dan pengguna harus meminta yang baru. Kemudian kapan OTP digunakan? OTP digunakan saat login di perangkat baru. Kemudian aktivasi Shopee Pay itu menggunakan OTP juga. Kemudian menambah metode pembayaran, mengubah PIN Shopee Pay menggunakan OTP, menarik saldo menggunakan OTP. Kelebihannya apa? Ya, mencegah pihak tidak berwenang mengakses akun pengguna tanpa kode OTP. Karena kode OTP kan dikirim melalui nomor telepon ya, email, atau email juga bisa, email, SMS, WhatsApp. Kemudian yang kedua tidak memerlukan aplikasi tambahan, cukup SMS atau email. Kemudian yang ketiga kombinasi dengan PIN menambah tingkat keamanan. Kelemahannya yaitu rentan terhadap phishing. Jika pengguna tertipu dan memberikan OTP kode pihak lain, maka akun dapat diambil alih. Kemudian resiko SIM swipe attack. Jika kartu SIM pengguna diretas atau diduplikasi oleh penipu, mereka bisa menerima OTP yang dikirimkan nomor pengguna. Tips agar aman, jangan pernah membagikan OTP kepada siapapun, termasuk yang mengaku dari Shopee. Kemudian gunakan email yang aman dan selalu periksa alamat pengirim sebelum memasukkan kode OTP. Kemudian biometrik. Bagaimana cara kerjanya? Pengguna dapat mengaktifkan fitur biometrik sebagai pengganti PIN saat melakukan transaksi. Sebagai pengganti PIN. Jadi pertanyaannya apakah PIN perlu? Perlu. Jadi biometrik ini cuma sebagai penambah atau sebagai pengganti lah. Jadi pengguna harus membuat PIN terlebih dahulu, kemudian dapat mengaktifkan biometrik. Biometrik hanya bisa digunakan di perangkat yang sudah terdaftar dan terpercaya. Kelebihannya apa? Lebih cepat dan nyaman dibanding memasukkan PIN. Jadi saat pembayaran kita nggak usah ngetik PIN, misalkan 1111, nggak usah. Kita tinggal, kalau pakai Face ID ya tinggal mengarahkan device kita ke depan wajah kita. Jika menggunakan fingerprint ya tinggal klik gitu, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua, sulit dipalsukan karena berbasis karakteristik unik dari pengguna. Kelemahannya apa? Yang pertama, tidak semua perangkat mendukung fitur ini. Mungkin ada perangkat yang tidak support Face ID atau fingerprint. Kemudian yang kedua, ada risiko error jika sidik jari basah atau Face ID tidak mengenali wajah pengguna. Tips keamanan. Gunakan biometrik hanya di perangkat pribadi dan bukan di perangkat umum atau bersama. Kemudian pastikan perangkat sudah memiliki sistem keamanan terbaru. Oke, sekian dari saya. Untuk lebih lengkapnya, kita dapat melihat eh, keamanannya lewat website Shopee. Jadi verifikasi 2 langkah 2FA. Nih, pada beberapa halaman Shopee, contoh login Anda diminta untuk memverifikasi
identitas salah satu dari metode verifikasi dua langkah yang tersedia, yaitu ini tadi biometrik, scan QR, autentikasi, OTP, password, dan PIN. Di sini telah dijelaskan di biometrik, kemudian kode QR, link verifikasi, ini jika kita menggunakan verifikasi menggunakan link, kemudian ini OTP, kemudian ada password Anda dapat digunakan sebagai verifikasi. Kemudian bahwa ada batasan jumlah verifikasi. Nah ini, perhatikan bahwa ada batasan jumlah verifikasi. Jika ini kalau nggak salah, jika kita memasukkan password salah berulang kali, 3 kali kalau nggak salah. Jadi kita nggak bisa login selama sehari kalau nggak salah. Dan ini PIN. PIN SHOPee dapat digunakan sebagai salah satu metode verifikasi. SHOPee Anda mungkin dinonaktifkan sementara selama 30 menit jika Anda terlalu sering memasukkan PIN yang salah. Jika Anda terus memasukkan PIN SHOPee yang salah setelah ini, SHOPee akan mungkin bisa dibekukan. Anda dapat menghubungi customer service SHOPee untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Jika Anda tidak dapat melakukan karena kesalahan sistem mencapai jumlah max, percobaan untuk verifikasi dua langkah Anda dapat melakukan hal berikut. Ini jika nih, untuk menjaga keamanan apa? Oke. Untuk lebih lengkapnya, misalkan password. Satu. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini ya. PIN. Kalian bisa cari mengenai keamanan PIN. Oke, sekian dari saya, Galang Krisna Pramudia, pamit undur diri.